Shalom, selamat pagi Jemaat Kekasih Kristus, selamat hari Minggu. Kebaktian minggu ini memasuki Minggu Advent pertama yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Leli F. Sundoro dari GKP Jemaat Gunung Putri dalam rangka pertukaran pelayan firman seklasis wilayah Bogor. Tema khotbah minggu ini, bijaksana membaca tanda-tanda zaman dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Setiap tahun, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November hingga tanggal 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Saat ini, usaha penghapusan kekerasan seksual secara khusus telah berjalan cukup panjang dengan didorongnya usaha pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang membutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak. Meski di masa pandemi dengan berbagai keterbatasan, diharapkan semua lini masyarakat dapat berjuang untuk mendorong pihak yang berwenang untuk segera mengesahkan undang-undang yang akan membantu usaha untuk membela para korban dari tindak kekerasan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kami undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan, lagu Taise. Siapkanlah Tuhan datang.
Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kebaktian Minggu Advent yang pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara dalam penantian akan kehadiran kembali Sang Sumber Damai yang dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara, nats pembimbing yang mendasari kebaktian kita pada Advent pertama ini diambil dari Markus 13, ayatnya yang ke-31, begini yang dikatakannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki litani pengakuan dosa. Marilah semua yang berduka, semua yang lemah, serta semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Marilah semua yang mau berbelas kasih, semua yang berhati murni. Marilah semua menjadi sesama bagi mereka yang menderita. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali belum memberikan hati kami untuk terbuka dan menjadi pelaku kasih bagi mereka yang menderita karena kekerasan seksual dan kekerasan dengan bentuk lainnya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk menjadi tempat aman bagi semua korban kekerasan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk peka dan peduli menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kiranya kita semua mendengar dan merespon panggilan Yesus. Ikutlah aku saat kita bekerja untuk mengakhiri kekerasan seksual dan kekerasan dalam segala bentuknya.
Dengarlah berita anugerah pengampunan dan petunjuk hidup baru yang disampaikan bagi kita. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk anugerah yang telah diberikannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kiranya firman ini mengingatkan kita untuk memutuskan rantai kekerasan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama akan melandasi persekutuan kita pada masa Advent yang pertama ini dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Mari kita persiapkan terlebih dahulu firman Tuhan. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Jika kita sudah menemukannya, mari kita datang pada Tuhan memohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami berterima kasih pada kesempatan hari ini ya Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami boleh merayakan masa Advent yang pertama. Dan kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Kami telah menyediakan hati kami, kiranya Roh Kudus tercurah,
memberikan kemampuan kepada kami untuk memahami firman-Mu dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan kami dengan penuh kesetiaan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dengan segenap hati kami menanti-nantikan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Dengan judul perikop, Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal yang sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada masa Advent yang pertama ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kita dengan kesetiaan. Maranatha. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara? Lama kita tidak pernah berjumpa, tapi komunikasi kita tetap terus dapat berjalan. Terpujilah nama Tuhan, dan saat ini kita mengucap syukur karena Tuhan izinkan kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada dua orang muda yang sedang bercerita satu dengan yang lain. Dan tiba-tiba salah seorang berkata kepada temannya, "Tahu tidak kamu bahwa hari kiamat ini sudah hampir tiba?" Lalu temannya mengatakan, "Sok tahu kamu. Tahu dari mana? Kapan hari kiamat itu akan tiba?" Saudaraku, teman yang satunya lagi mengatakan, "Coba kamu lihat bahwa tanda-tandanya sudah ada.
Kamu lihat ada banyak sekali kejahatan yang terjadi pada saat ini. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada juga orang tua yang berkompromi dengan orang lain untuk melakukan kejahatan kepada anaknya. Begitu tega Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikian juga dia melanjutkan, ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa, dan bencana alam terjadi di berbagai wilayah. Apalagi sekarang ini, dalam tahun ini, kita merasakan bagaimana virus corona itu menguasai kehidupan kita. Ini adalah juga bencana non-alam. Itu adalah tanda-tanda bahwa zaman ini akan berakhir. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, pada waktu awal-awal virus corona melanda Indonesia, kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, kita melihat bahwa jalan raya atau jalan-jalan di luar sana sangat sepi, seolah-olah tidak ada kehidupan. Mungkin saat itu binatang, satwa, dan juga tumbuh-tumbuhan bisa bernafas lega. Tapi saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun PSBB sudah berkali-kali diperpanjang, tapi kita rupanya sudah tidak peduli lagi. Walaupun ada banyak sekali orang yang sudah terpapar dengan pandemi COVID-19. Tapi karena sulitnya hidup ini, kita tidak peduli lagi. Apapun yang terjadi, terjadilah seolah-olah seperti itu. Karena memang dunia ini sudah mau hancur atau sudah hancur. Begitu pandangan beberapa orang di tengah masyarakat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, saat ini ada banyak sekali orang yang takut. Bagaimana dengan masa depan? Takut dan khawatir bagaimana dengan semua hal yang sangat mengejutkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang menjadi sangat menderita dan kita semua. Bahkan ada orang yang juga takut mati. Karena itu ia berusaha untuk hidup disiplin, hidup baik, mengikuti protokol kesehatan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, percakapan dua orang tadi, saudara-saudara, menggambarkan pandangan sebagian besar masyarakat mengenai hari kiamat atau datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara digambarkan datangnya kehidupan yang sulit, digambarkan adanya kehidupan yang penuh dengan kejahatan, terjadi bencana di sana sini, terjadi kekerasan dan sebagainya. Datangnya hari Tuhan itu digambarkan sebagai kehidupan yang sangat memprihatinkan. Sama seperti gambaran hari Tuhan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus pada waktu itu. Bisa dilihat di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di dalam nats kita pada hari ini, saudara-saudara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap. Dan seterusnya, yang dimulai dari ayatnya yang ke-24 dan 25. Tapi ada hal yang sangat menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menyikapi hal itu yang dikatakan juga di dalam ayat 28 sampai dengan 29. Ketika Yesus berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara." Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, mengapa Tuhan justru mengatakan kepada murid-muridnya supaya belajar dari pohon ara? Israel merupakan negara yang mempunyai 4 musim, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Musim gugur. Musim gugur ini menandai awal tahun. Kemudian musim dingin, yaitu waktunya berlangsung lama. Musim semi, masa ini adalah masa yang hangat dan sangat menyenangkan, tetapi waktunya berlangsung pendek saja.
Dan yang terakhir adalah musim panas. Musim panas adalah musim panen dan musim kering. Tidak seperti pohon lainnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pohon-pohon lainnya itu bertunas justru pada musim semi. Pohon ara tidak seperti pohon-pohon lainnya. Justru ia bertunas di awal musim panas. Ketika tunas pohon ara ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mulai muncul, inilah tandanya bahwa musim dingin sudah berlalu dan musim panas sudah tiba. Pada saat yang sama, kemunculan tunas pohon ara ini menjanjikan adanya kesejukan. Kesejukan bagi mereka yang sangat membutuhkan tempat perlindungan selama musim panas. Bukan hanya kesejukan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi juga berkat yang dihasilkan dari buah pohon ara itu. Kesejukan pohon ara itu, saudara-saudara, menjadi simbol dari situasi kehidupan yang penuh damai, dan buah pohon ara itu adalah simbol kesejahteraan yang dihadirkan pada saat kedatangan hari Tuhan. Melalui perumpamaan ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus hendak mengajak pada para murid, termasuk juga kita yang ada pada saat ini, untuk supaya kita tidak hanya fokus pada kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan, tetapi marilah kita fokus kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Bukan hanya memperhatikan kehidupan yang penuh dengan kehancuran, tetapi memperhatikan akan datangnya tunas pengharapan, yaitu keselamatan dari Allah yang hadir dalam situasi damai dan sejahtera. Saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, damai dan sejahtera ini diberikan kepada mereka yang bertahan di tengah situasi yang sangat menekan di dunia ini. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesaya menaikkan permohonan supaya hari Tuhan itu segera datang. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, ketika hari Tuhan itu sudah datang? Apa yang harus kita persiapkan? Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, Tuhan Yesus berkata berulang-ulang, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Bagaimana caranya untuk berjaga-jaga? Saudara-saudara, kita berjaga-jaga dengan berdoa sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Berjaga-jaga sambil tetap teguh di dalam iman. Dan kita selalu akan berhati-hati dan sadar sepenuhnya bahwa kita diminta untuk terus menguasai diri setiap hari dalam segala keadaan. Kita diminta untuk bisa menguasai diri. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, pada masa Advent yang pertama ini, kembali kita diingatkan akan kedatangan Kristus. Ia pasti akan datang kembali dan akan mengangkat kita masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Apakah kita sudah siap, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kita diingatkan jangan lengah dan jangan mengeraskan hati, karena Allah akan datang menjumpai kita. Dan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, mengingatkan kepada kita bahwa tanda-tanda zaman itu harus dibaca dengan bijaksana, seperti ketika melihat tanda-tanda tunas pada pohon ara. Bagi orang yang kurang peka untuk membaca tanda-tanda zaman ini, saudara-saudara, ia akan larut dalam pergumulannya. Karena peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini selalu dipahami bahwa itu adalah merupakan akhir dari zaman ini.
peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi itu dianggap bahwa itu merupakan satu kehancuran dunia dan juga kehancuran kehidupan kita. Cara pandang yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akan membuat kita menjadi pesimis, akan membuat kita putus asa, hilang pengharapan. Tetapi bagi orang yang bijaksana dalam membaca tanda-tanda zaman, akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Bencana, penderitaan, dan pergumulan tidak lagi dilihat sebagai akhir dari zaman ini, tetapi hal itu dilihat sebagai sebuah peralihan dari satu zaman ke zaman yang lain. Sebagai orang yang percaya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, maka zaman baru ini kita imajinasikan sebagai zaman yang dikehendaki oleh Allah, penuh dengan keadilan, penuh dengan kehidupan yang damai. Oleh sebab itu, kita semua juga harus mengupayakan bagaimana supaya damai dan sejahtera itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 7. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
Bapak dan Ibu jemaat yang kami kasihi, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu jemaat, kami persilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati untuk menyampaikan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penghiburan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada saat ini melalui perenungan kami di masa Advent yang pertama. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini, dan kami bersyukur kami sudah boleh tiba pada hari ini, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk melihat tanda-tanda zaman yang akan terus membuat kami kuat dan hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami menyadari Tuhan ada banyak sekali pergumulan, persoalan, dan juga berbagai penderitaan karena bencana alam dan karena berbagai kesulitan, baik kesulitan ekonomi, pergumulan kesehatan oleh karena pandemi COVID-19 ini, dan juga berbagai kesulitan karena banyak di antara kami yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan begitu sulitnya untuk berjuang menemukan kembali hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Namun hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali berpengharapan kepada Tuhan, sebab setiap kami yang bisa bertahan dalam segala situasi yang sulit, Tuhan datang menjumpai kami, menganugerahkan pengharapan bahwa Engkau akan datang kembali, menjumpai kami, dan kami diperkenankan untuk terus melanjutkan kehidupan ini seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan karena itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi yang sulit. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka yang terkena bencana alam, mereka yang sedang dalam bermacam-macam kesulitan. Ya Tuhan, Engkau akan melawat mereka. Itu yang kami imani, supaya mereka boleh bangkit lagi untuk melanjutkan kehidupan ini, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang terpuruk. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi mereka yang betul-betul membutuhkan kasih dan kemurahan hati Tuhan, mereka yang sakit dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kasihanilah mereka ya Tuhan, dan pulihkanlah keberadaan mereka, supaya mereka kembali dapat berkarya bersama dengan kami, dan mereka terus berjuang bersama kami juga untuk melakukan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ya Tuhan, demikian juga untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban kekerasan, khususnya para perempuan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Biarlah para perempuan boleh terus berjuang untuk hari depan, dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun boleh dihentikan oleh karena kasih Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami mohon biarlah kampanye anti kekerasan terhadap perempuan benar-benar dapat dilakukan oleh banyak orang, dan kami gereja-gereja boleh terus menyuarakannya, supaya kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak dan tindak kekerasan kepada siapapun, semuanya boleh dihentikan, karena semua itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kepadamu kami mohon belas kasihan. Demikian juga untuk
bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk mengupayakan pemutusan rantai pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong agar para pimpinan bangsa kami dan kami semua sebagai warga negara Indonesia, kami mau berjuang bersama-sama dengan mentaati protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin tersebar luas, walaupun saat ini ya Tuhan, masih ada banyak orang yang terpapar lagi, bahkan di berbagai wilayah. Kami percaya kuasa Tuhan saja yang dapat menghentikan rantai pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar kami semua sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menyadari panggilan kami untuk berjuang bersama demi keselamatan dan kebaikan banyak orang. Gembala kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, berikanlah kepada kami juga pemerintah bangsa kami. Berikanlah kewaspadaan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk antisipasi potensi bencana di musim hujan ini ya Tuhan di sepanjang November-Desember. Kami percaya Tuhan menganugerahkan kemampuan untuk melakukan tindakan antisipasi itu. Ya Yesus, Gembala kami yang baik, kami menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu, dan biarlah para orang tua yang sudah lanjut usia juga diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik. Kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tetap ada dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga terima kasih untuk hal-hal yang mungkin bertentangan dengan harapan kami. Namun semua itu kami imani sebagai satu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi lebih baik, dan supaya kami semakin peka untuk membaca tanda-tanda zaman. Inilah doa kami yang kami sampaikan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Sudah yang terbaik ku berikan,
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, Allah yang memelihara setiap ciptaannya, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami. Di tengah keterbatasan, ketidakpastian, maupun penderitaan yang kami alami di masa sulit ini, ajarlah kami untuk tetap bersyukur. Kiranya Tuhan menerima ungkapan syukur kami dan menuntun kami untuk menjadi saluran berkat, menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan, maka lakukan apa yang menjadi bagian kita, yakni terus bijaksana membaca tanda-tanda zaman, tetap berjuang dan berpengharapan kepadanya sebab Ia bersama dengan kita dalam segala keadaan. Tuhan kiranya menolong dan menyertai kita senantiasa. Ibu bapak dan saudara-saudara, pergilah dengan damai dan sejahtera, arahkanlah hidupmu senantiasa kepada Tuhan dan kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maranatha. Amin.